NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Berbicara tentang sirkuit MotoGP Mandalika, menjelang homologasi, pengerjaan di sirkuit ini begitu diintensifkan, seolah-olah dikebut terus siang malam. Untuk mencapai homologasi tidak semudah yang kita bayangkan, sahabat. Dan apabila sahabat ada yang belum mengetahui tentang apa itu homologasi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sahabat, bahwa homologasi dapat diartikan sebagai pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan atau departemen pemerintahan atas suatu tindakan seperti mengakhiri kepailitan. Dalam yurisdiksi berbahasa Inggris, homologasi sering disebut sebagai persetujuan, sahabat. Jadi persetujuan jenis atau sertifikasi kesesuaian. Karena homologasi suatu produk memerlukan sertifikasi bahwa ia memenuhi persyaratan khusus untuk sejenisnya. Jadi berkaitan dengan homologasi yang dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika, jadi otoritas resmi untuk bisa memberikan sertifikasi kepada sirkuit Mandalika adalah pihak Dorna Sport. Jadi untuk itu homologasi nanti akan diberikan oleh Dorna Sport kepada sirkuit Mandalika. Jadi Dorna Sport nanti akan mengecek semua fasilitas yang berkaitan dengan sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi pengesahan atau pemberian sertifikasi atau juga konfirmasi, ya, itu adalah merupakan sertifikasi. Jadi nanti Dorna akan mengecek semuanya, layakkah sirkuit Mandalika ini untuk bisa menggelar balapan MotoGP, entah itu kelayakan dari sirkuit sendiri, dari trek, dari fasilitas pendukung seperti hotel, terus jalan atau akses, dan semua yang berkaitan dengan gelaran balapan MotoGP nanti akan dicek oleh Dorna. Nah, setelah pengecekan, setelah dinilai semuanya memenuhi persyaratan, baik itu sirkuit maupun semua fasilitas, baru nanti kita akan mendapatkan pengesahan atau mendapatkan konfirmasi bahwa sirkuit ini layak untuk bisa menggelar balapan MotoGP. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, sahabat. Untuk homologasi pasti dicek secara detail, ya, semuanya tidak ada terkecuali. Nah, mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini nanti akan lolos homologasi sehingga kita akan bisa, untuk lebih dekat kita akan menggelar WSBK di bulan November tanggal 12 hingga tanggal 14, dan kemudian kita akan bisa menyelenggarakan balapan MotoGP di awal tahun 2022 hingga 10 tahun ke depan. Dengan kata lain, homologasi adalah pengesahan atau pemberian izin, ya, sahabat. Ketika nanti kita sudah diberikan izin, kita akan menggelar balapan MotoGP dengan leluasa 10 tahun ke depan, sahabat. Kita akan bisa menyaksikan di sirkuit kebanggaan kita ini. Baik, sahabat, bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, jangan lupa untuk membantu saya dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis, sahabat. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Baik, sahabat, kita kembali ke track saja. Sudah berapa tikungan? 4 tikungan kita lewati, ya. Dan inilah merupakan
trek menuju tikungan yang ke-6, di mana di sini masih ada pengerjaan untuk penimbunan sistem drainase yang dilakukan pengoneksian dan sudah dilakukan pembetonan, namun masih belum ditimbun. Tapi terlihat ada eskavator kecil di sana yang sedang melakukan pengerjaan untuk penimbunan sistem drainase yang sudah dilakukan penyambungan. Kemudian di tikungan yang ke-7 juga dan tikungan yang ke-8 di sini masih ada drainase yang masih belum ditutup ya, karena masih kelihatan terbuka setelah dilakukan pengoneksian berupa beton yang berbentuk persegi ya. Kemudian di sini kita lihat untuk penanaman rumputnya sudah akan mulai dikerjakan ya. Kemudian untuk sebelah kanan di inner line di sini sudah dipasang pagar pembatas atau juga concrete barrier, dan ini adalah merupakan tunnel atau terowongan yang kedua sahabat, dimana terowongan yang pertama sudah kita lewati tadi di ujung trek lurus panjang 700 meter. Kemudian kita lihat di sini untuk pengerjaan di bagian inner line di sini sudah cukup bagus sahabat. Bahkan di sini untuk sistem drainase di sebelah kanan inner line sudah tidak ada pengerjaan, kecuali di sini ada gorong-gorong atau ada drainase wis beton ya yang masih belum dipasang di sini. Namun untuk concrete barriernya di sini sudah hampir selesai hingga tikungan yang ke-10, namun ada juga yang masih belum dilakukan pemberian besi atau belum dirangkai. Sementara yang kita lihat di sebelah kiri di sini di bagian outer yang berwarna hitam pekat ini adalah merupakan hasil pengaspalan beberapa hari ke belakang untuk pengaspalan penambahan pelebaran di bagian outer line sebelah kanan. Dan kemudian juga ini adalah merupakan tikungan yang ke-10 di mana area run off-nya sudah beberapa minggu ke belakang dilakukan pengaspalan. Kemudian kita lihat di sini ada eskavator sahabat yang sedang melakukan pengerjaan di sini, dan rupanya masih melakukan penggalian dan masih tetap untuk melakukan penyempurnaan sistem drainase. Dan untuk drainase yang berada di pojok di sini, di pojok tikungan outer line tikungan ke-10 di sini sudah dilakukan penembokan atau pembetonan sehingga tinggal ditutup saja sahabat. Kemudian yang di depannya di sini masih dilakukan juga pengerjaan pengoneksian drainase yang berada di tikungan yang ke-10 ini. Kemudian untuk area gravel di sini sudah cukup luas. Hanya saja di sini masih belum dilakukan penghamparan penuh karena memang masih terhalang oleh pengerjaan sistem drainase yang masih belum selesai. Kemudian di depannya di sini sudah dihamparkan bahkan banyak sekali kerikil-kerikil halus yang sudah menumpuk di atas biotek ya. Namun masih belum dilakukan perataan, dan sebentar lagi akan dilakukan perataan seperti di area gravel sebelah kanannya yang sudah dilakukan perataan lebih dulu. Bagi sahabat mungkin yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km sahabat, dilengkapi dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian ada pembangunan 2 tunnel atau 2 terowongan untuk akses masuk atau akses keluar, atau juga untuk keluar masuk zona sirkuit, yaitu untuk tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter, dan juga ketinggian 7 meter. Sementara yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8, yaitu panjangnya 117,77 meter dengan lebar 12 meter dan ketinggiannya sama 7 meter. Kedua tunnel tersebut difungsikan untuk lalu lintas, mohon maaf bukan lalu lintas sebenarnya ya, untuk akses keluar masuk. Ya, jadi kalau kita nanti datang di sirkuit Mandalika untuk menonton langsung ketika balapan sedang dilakukan atau sedang berlangsung, jadi kita tidak akan terganggu dan mengganggu balapan. Jadi bisa keluar masuk zona sirkuit melalui 2 terowongan atau 2 tunnel tersebut. Nah seperti itu sahabat. Kemudian di sirkuit Mandalika juga dilengkapi dengan 17 tikungan, ada 11 tikungan ke kanan dan juga ada 6 tikungan yang ke kiri. Kemudian juga ada tikungan yang sangat mengerikan ya, disebut-sebut dengan tikungan yang sangat tajam,
Di antaranya adalah tikungan yang baru saja kita lewati, yaitu tikungan yang ke-10 yang berbelok ke arah kanan, dan juga ada tikungan yang sangat menakjubkan, yaitu tikungan yang ke-15, 16, dan 17 yang langsung akan menyentuh garis finish dan langsung terhubung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara yang kita lihat di sini adalah tikungan yang ke-12, sahabat, di mana untuk konkrit barrier di sini sudah ditempatkan. Kemudian untuk di samping kanannya sudah dilakukan pemberian tiang untuk pagar pembatas antara dalam zona sirkuit dengan lintasan, atau antara pembatas antara tribun dengan lintasan. Sementara untuk area gravelnya di sini masih belum dilakukan penghamparan penuh, karena memang masih akan dilakukan pengaspalan tambahan ya. Jadi pengaspalan tambahan seperti yang dilakukan di tikungan yang ke-10 untuk bagian outer line ya, atau inner line. Kemudian di sini untuk konkrit barriernya, sahabat, sudah panjang, sudah hampir sampai ke tikungan ke-13. Namun di sini masih terlihat konkrit barrier yang masih berderet dan berjajar, masih belum ditempatkan. Kemudian di sebelah kanannya juga sudah terlihat urugan-urugan pilihan yang sudah dilakukan pengurugan, hanya tinggal melakukan perataan pemadatan. Kemudian di area gravel di sini tikungan yang ke-13 sudah banyak sekali, beberapa harus sudah penuh namun belum juga diratakan, sahabat. Kemudian untuk sebelah kirinya ada run off yang masih belum dikerjakan. Sementara ini adalah merupakan hasil pengaspalan dari inner line yang dilakukan pengaspalan kemarin ya. Dan kita lihat di sini juga concrete barrier sedang dilakukan penempatan ya. Alat berat di sini sedang melakukan penempatan di bagian inner line di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Sementara di sini untuk area gravel masih sama, belum dilakukan penghamparan atau perataan, namun sudah penuh sepertinya untuk bioteknya. Kemudian untuk di sebelah kiri area yang bekas masjid yang sudah direlokasi sudah mulai rata, sahabat, bahkan sudah mulai terbentuk untuk membuat pengoneksian atau penyambungan di bagian outer line dari tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15, sehingga yang di sebelah kanan drainase wis beton nanti akan ditimbun dan dipasang di bagian outer line tikungan yang ke-14 tersebut. Sementara yang kita lihat ini adalah merupakan pemasangan tiang ya, tiang pagar pembatas antara tribun dengan lintasan, dan juga di sebelah kanannya ada pembuatan bak kontrol atau pengoneksian drainase yang dibeton, yang nantinya seperti dilakukan di drainase-drainase yang sudah dilakukan pembetonan yang sudah kita lewati, dan itu merupakan bak kontrol yang bisa mengontrol sistem drainase ketika nanti mengalami kendala. Sementara yang kita lihat di sini untuk belok kiri ke arah gerbang, dan ini nanti akan dijadikan sebagai pintu masuk atau gerbang masuk dari zona luar sirkuit, dan ini nanti akan terhubung dengan bundaran yang berada di luar zona sirkuit. Nanti bisa masuk melalui gerbang sini, sahabat, dan langsung masuk ke tikungan 15. Bahkan nanti belok kiri bisa masuk ke pit lane dan juga langsung bisa masuk ke area pedok. Sementara yang kita lihat di sini adalah sistem pengendali banjir, sahabat, yang sudah lama dilakukan pengerjaan atau pembangunan. Dan kita lihat ke depan ini adalah merupakan tikungan ke-15 dan juga tikungan yang ke-16 seperti ini. Kondisinya, sahabat, bahkan di sebelah kirinya di area gravel tikungan ke-17 itu sudah penuh untuk area gravelnya ya. Sudah dilakukan penghamparan biotek, dan kemudian di sini juga sedang dilakukan pemadatan untuk area di tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17 di bagian inner line. Di sini sedang dilakukan penghamparan ya untuk agregat di sini. Dan kemudian nanti setelah dilakukan penghamparan, nanti seperti biasa akan dilakukan
prem coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan, dan kemudian langsung akan dilakukan pengaspalan. Demikianlah sahabat video yang bisa saya berikan dan juga narasi yang bisa saya sampaikan. Atas kesalahan, kekeliruan, dan kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Seperti biasa, kita nanti sore akan memantau pergerakan pengerjaan atau hasil capaian dari pagi hari hingga sore hari nanti. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.